Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Puspita Lestari selaku sekretaris dari perusahaan CV Jaya Abadi dengan Ketua Ibu Anissa Dwi Hoyrotin akan memimpin rapat pada hari ini. Sebelum ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada pihak perbankan dan petani yang telah bergabung dan bermitra bersama perusahaan kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Kota Blitar adalah sebuah wilayah yang terletak di selatan Jawa Timur yang telah lama dikenal sebagai tujuan wisata. Kota Blitar memiliki beberapa tempat wisata seperti Candi Penataran, perziarahan makam proklamator, dan beberapa monumen bersejarah lainnya. Keberadaan tempat wisata ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pedagang dan UMKM pembuatan makanan oleh-oleh. Salah satu jenis makanan yang diminati masyarakat yaitu dodol. Dengan mengetahui potensi pasar yang dimiliki Kota Blitar, pembuatan produk dodol inovatif pastinya akan memiliki peluang pasar yang besar. Produk dodol inovatif yang akan perusahaan kami buat yaitu dodol sukun, di mana dapat dijual sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan lokal ataupun luar daerah. Nah, selanjutnya yaitu profil perusahaan. Nama perusahaannya sendiri yaitu CV Jaya Abadi, nama pemilik perusahaan Anissa Dwi Hoyrotin, nama perusahaan Desa Gembungan RT 5 RW 1 Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar. Alamat toko pemasaran Jalan IR Soekarno nomor 152 Bendo Gerit Kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar. Kode pos 66133 area Makam Bung Karno. Desa Penataran, Kecamatan Glegok, Kota Blitar, kode pos 66181, area Candi Penataran. Produknya sendiri yaitu dodol sukun, nomor telepon yang bisa dihubungi 085 158 885 650. Jumlah karyawan atau tenaga kerja sendiri ada 9 orang, yang terbagi menjadi 6 pekerja tetap, 3 pekerja harian. Bidang usahanya yaitu kuliner. CV Jaya Abadi memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan usaha produk makanan inovatif yang digemari masyarakat dengan cita rasa yang unik, menguntungkan, dan kualitas yang mengutamakan kepuasan konsumen. Misinya sendiri yaitu ada 8. Yang pertama itu menggunakan bahan-bahan bermutu dan tidak menambahkan pewarna dan pemanis buatan seperti keunggulan produk. Yang kedua yaitu menciptakan cita rasa dodol yang unik dan sesuai dengan selera masyarakat. Yang ketiga yaitu menggunakan kemasan menarik untuk menarik minat konsumen. Yang keempat menyesuaikan harga produk dengan harga pasar. Yang kelima melakukan promosi melalui sosial media dan word of mouth dari mulut ke mulut. Yang keenam memberikan keuntungan menarik bagi penjual, agen, dan sales. Yang ketujuh melakukan penjualan online agar jangkauan pasar lebih luas. Dan yang terakhir nomor 8 selalu optimis, jujur, dan bertanggung jawab. Aspek produksi. Yang pertama, lokasi produksi. Usaha dodol sukun NAE akan diproduksi di daerah tempat tinggal pemilik. Lokasi ini berada di Desa Gembongan, Kecamatan Bonggok, Kabupaten Blitar. Rencana pengembangan usaha untuk tahun pertama, usaha ini akan melakukan produksi sebanyak 4 kali dalam setahun. Akan dilakukan dengan terus melakukan promosi produk dan menjaga kualitas produk agar tetap terjaga baik. Produk akan ditingkatkan jumlah produksinya jika permintaan terhadap produk dodol sukun telah meningkat. Untuk limbahnya sendiri, yang pertama kulit sukun dan kulit nanas. Yang kedua, limbah kulit buah dapat diolah menjadi pupuk organik dengan bantuan air bersih, alat penggiling atau penghancur, cairan EM4, dan larutan gula. Yang ketiga, ampas kelapa. Ampas kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan unggas. Biaya pengendalian limbah sebesar 350 per tahun. Terima kasih. Untuk aspek produksi, target pasar yang pertama, produk ini memiliki target pasar di Kota Blitar, yaitu sekitar tempat wisata Candi Penataran dan juga Makam Bung Karno. Untuk semua kalangan mulai dari usia 6 sampai 60 tahun. Yang ketiga, produk ini tidak menargetkan jabatan apapun, bisa dikonsumsi untuk semua tingkat pendidikan. Produk ini juga bisa dijumpai di toko-toko kecil agar lebih cepat dijumpai oleh masyarakat. Yang keempat, produk ini menggunakan bahan manis tanpa pengawet dan juga tanpa pemanis buatan, serta tahan lama.
Selanjutnya yaitu aspek sumber daya, di mana struktur dari usaha ini yaitu Direktur Utama Anissa Dwi Khairotin, bagian produksi Friendly Ningratama, bagian umum Sofiatul Uyun, bagian gudang Asri Ledi Pembina Simbolon, bagian keuangan ada Wanti Nawangsari, bagian pemasaran ada Savita Lestari. Next. Pengembangan sumber daya yang dilakukan memiliki dua strategi. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Keuangan total pembiayaan sebesar 83.904.000, modal sendiri 59.904.000, pinjaman yang diajukan 24 juta, jangka waktu pengembalian pinjaman 36 bulan, perkiraan penjualan tahun pertama 45.440.000, perkiraan keuntungan tahun pertama 8.596.000, break even point 48,84%. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pihak mitra yang terlibat, bisa langsung open mic dan sampaikan pertanyaannya. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Dia Ayuni sebagai mitra perbankan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap perusahaan jika saya sebagai mitra perbankan memilih untuk memutuskan kerjasama dalam penyediaan modal usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tim presentasi dipersilahkan untuk menjawab. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Dia Yuni. Di mana sikap kita sebagai perusahaan? Yang pertama adalah menanyakan apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Jika memang itu kesalahan dari pihak perusahaan, maka bisa dilakukan negosiasi untuk jalan keluarnya. Namun jika tidak didapat jalan tengah, maka perusahaan siap menerimanya. Namun jika perusahaan tidak melakukan kesalahan dan pihak perbankan memutuskan kerjasama secara sepihak, maka perusahaan bisa menuntut secara hukum. Karena hal ini pastinya sudah tercantum dalam surat perjanjian dan segala keputusan di dalam. Dan saya Friendly Ningratama ingin menambahkan sedikit jawaban kepada saudara Dia Ayuni. Nah, kalau memang sudah terputus hubungan dengan pihak perbankan, maka solusinya yang bisa kita cari yaitu mencari mitra perbankan yang lain. Baik, apakah dari pihak yang bersangkutan ada sanggahan atau kritikan? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada dari saya. Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Dwan, mitra bahan baku kelompok petani sub. Pertanyaannya adalah jika suatu saat nanti saya menemukan perusahaan yang mau membeli sukun dengan harga yang jauh di atas harga beli perusahaan yang Anda tawarkan, dan saya memilih untuk memutus kerjasama dengan perusahaan Anda, maka kemungkinan tindakan apa yang akan perusahaan Anda lakukan terkait dengan permasalahan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tim presentasi dipersilakan untuk menjawab. Saya Anisha Dwi Khairatin, NIM 193211000054, izin menjawab. Apabila petani sebagai pemasok dan mitra bahan baku memutuskan untuk tidak menjual buah sukunnya kepada kami, maka kami akan memperbolehkan. Namun dengan catatan bahwa kami sebagai pembeli pasti telah memberikan harga sesuai dengan harga pasar. Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban, keinginan untuk berhenti memasok bahan baku harus disampaikan minimal 1 bulan sebelum, agar tidak merugikan pihak manapun. Terima kasih.
Saya Sofiatul Uyun izin menambahkan, dan apabila Anda telah memutus kerjasama dengan kami, sebaiknya ada kesepakatan dari Baik, apakah dari pihak yang bersangkutan ada sanggahan atau kritikan? Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, apakah dari pihak mitra lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya cukup. Baik. Baik, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, saya akan menutup rapat pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.